Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revo Firdaus. Di sini saya dan kelompok saya dari kelompok 4 Statistika Bisnis akan menjelaskan tentang distribusi sampling. Yang pertama akan dijelaskan oleh Belva. Yang pertama ada populasi. Populasi adalah keseluruhan pengamatan yang ingin diteliti atau yang menjadi perhatian. Banyaknya pengamatan dalam populasi disebut ukuran populasi atau N. Jenis populasi ada dua, yaitu populasi terbatas dan populasi tidak terbatas. Sifat atau ciri-ciri yang diamati dalam suatu populasi disebut dengan karakteristik populasi. Hasil pengukuran karakteristik populasi disebut parameter populasi. Selanjutnya, sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik yang sama dengan populasi. Banyaknya pengamatan dalam sampel disebut ukuran sampel atau yang ditulis dengan N kecil. Jenis sampel ada dua, yaitu sampel kecil dan sampel besar. Sifat-sifat atau ciri-ciri yang diamati dalam suatu sampel disebut hasil karakteristik sampel. Hasil pengukuran karakteristik sampel disebut statistik sampel. Yang selanjutnya ada perbedaan populasi dan sampel. Untuk perbedaannya, untuk ukuran populasi ditulis dengan N besar dan sampel ditulis dengan N kecil. Ada sedikit kesalahan di dalam gambar. Ukuran karakteristik untuk populasi disebut parameter dan sampel disebut statistik. Untuk ukuran pemusatan populasi minnya seperti ini dan sampel minnya itu X bar. Untuk ukuran penyebaran simpangan bakunya itu seperti digambar dan sampel digambar. Untuk jenisnya populasi disebut terbatas dan tidak terbatas, dan untuk sampel disebut kecil dan besar. Selanjutnya ada distribusi sampling. Sampel diambil dan digunakan untuk menghitung statistik yang dapat digunakan untuk menyimpulkan parameter populasi. Distribusi probabilitas dari suatu statistik disebut distribusi sampling. Lanjut. Selanjutnya ada distribusi sampling rata-rata. Bila populasi dengan rata-rata mu X dan simpangan batu sigma X diambil sampel berukuran N secara berulang tanpa pengembalian, maka perbedaan cara menghitung populasi tidak terbatas dan populasi terbatas yaitu satu perbedaannya dulu. Kalau populasi tidak terbatas, N per N-nya kurang dari 5%. Kalau populasi terbatas, N per N-nya lebih dari 5%. Lalu untuk rata-rata, populasi tidak terbatas dan populasi terbatas itu sama. Mu X bar per mu sama dengan mu. Kalau standar deviasi, cara menghitung dari populasi tidak terbatas yaitu sigma X bar sama dengan sigma per akar N. Kalau populasi terbatas yaitu sigma X bar sama dengan sigma per akar N, akar per N min N, N kurang 1. Lalu ada nilai baku. Cara menghitungnya sama populasi tidak terbatas dengan populasi terbatas yaitu Z sama dengan X bar min mu X per sigma X bar. Lanjut. Nah, selanjutnya ada distribusi sampling proporsi. Disebutkan bila populasi dengan rata-rata proporsi mu P dan simpangan bakunya sigma P, maka diambil sampel berukuran N secara berulang tanpa pengembalian. Nah, jika populasi tidak terbatas, maka N per N-nya kurang dari sama dengan 5%. Sedangkan populasi terbatas, N per N-nya lebih dari 5%.
Nah, untuk ukuran rata-rata populasi tidak terbatas dan populasi terbatasnya itu sama mu P sama dengan P. Nah, untuk standar deviasi yang membedakan populasi tidak terbatas dan populasi terbatas yaitu kalau populasi terbatas ditambah akar n besar min n kecil per n besar min 1. Dan untuk ukuran nilai baku populasi tidak terbatas dan populasi terbatasnya itu sama, Z sama dengan P min mu P per sigma P, seperti itu. Mungkin cukup sekian paparan penjelasan materi distribusi sampling dari kelompok kami.